Suatu hari Rafis bersama Lisa diajak ke studio musik. Disitulah awal pertemuan antara Rafis dan Riyadi. Ternyata Riyadi mengenal Rafis karena prestasinya yang dikenal di sekolahannya sebagai ketua OSIS. Sedangkan Rafis ini tidak mengenal Riyadi walaupun mereka satu sekolah, cuma beda kelas. Menegurlah si Riyadi pada Rafis kalau Rafis ini ketua OSIS di sekolahannya. Rafis bingung pada pertanyaan Riyadi. Rafis tanya kembali pada Riyadi, kok tahu tentang status Rafis yang jadi ketua OSIS gitu kan. Rafis juga bertanya pada Riyadi tentang sekolahannya si Riyadi. Riyadi langsung menjawab kalau dia satu sekolah sama Rafis, cuma beda kelas saja. Lalu Riyadi tanya pada Rafis, apakah Rafis suka ke studio juga buat ngeband? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channelnya Niken Aulia. Terima kasih buat kalian semua yang selalu stay nonton video-video aku di channel ini ya guys ya. Terima kasih juga buat supportnya, tetap setia dan pantengin terus video di channel aku ini ya guys, buat video-video berikutnya. Nah guys, kali ini aku ada cerita dari seorang cowok yang menceritakan kehidupan persahabatannya dulu pas masih zaman sekolah. Udah lama banget sih ini, udah bertahun-tahun dia ngalamin di cerita ini, zaman-zaman SMP-nya gitu guys. Di sini cowok pertama dan kedua sama-sama berinisial R, yaitu sebut saja Rafis dan Riyadi. Dan ada satu cewek yang menghubungkan antara kisah Rafis dan Riyadi ini, dia berinisial L, sebut saja Lisa. Kalian kepo? Yuk langsung aja gas ke ceritanya. Masa sekolah adalah masa-masa paling indah. Ada dua orang cowok yang masih memakai seragam SMP. Masa SMP dimana waktu itu adalah masa-masa suka musik antara si Rafis dan si Riyadi ataupun teman-teman yang lain. Dalam pergaulan yang berbau musik, baik tata bicara, style pakaian, di saat itu masih zaman-zamannya musik rock gitu guys. Si Rafis pada saat itu tidak ada niat untuk bergaul atau berkecimpung dalam dunia musik, sedangkan Riyadi sudah berpengalaman dan berkecimpung ke dunia musik. Mereka berdua ini awalnya belum saling mengenal gitu. Pada suatu ketika Rafis punya bokin atau bisa disebut pacar gitu guys pas zaman dulu. Ya, itu si Lisa. Lisa adalah anak band juga, posisinya sebagai vokalis band. Untuk kisah perjalanan pacaran antara Rafis dan Lisa ini tidak bisa dijelaskan untuk ketemuan ataupun jadiannya dan kisah-kisah yang lainnya ya guys ya. Kita fokus pada satu ceritanya ini. Suatu hari Rafis bersama Lisa diajak ke studio musik. Disitulah awal pertemuan antara Rafis dan Riyadi. Ternyata Riyadi mengenal Rafis karena prestasinya yang dikenal di sekolahannya sebagai ketua OSIS. Sedangkan Rafis ini tidak mengenal Riyadi walaupun mereka satu sekolah, cuma beda kelas. Menegurlah si Riyadi pada Rafis kalau Rafis ini ketua OSIS di sekolahannya. Rafis bingung pada pertanyaan Riyadi. Rafis tanya kembali pada Riyadi, kok tahu tentang status Rafis yang jadi ketua OSIS gitu kan. Rafis juga bertanya pada Riyadi tentang sekolahannya si Riyadi. Riyadi langsung menjawab kalau dia satu sekolah sama Rafis, cuma beda kelas saja. Lalu Riyadi tanya pada Rafis, apakah Rafis suka ke studio juga buat ngeband gitu kan. Rafis tak basa-basi lagi, dia menjawab bahwa dia kesini cuma mengantarkan pacarnya saja. Karena sudah jadwalnya jam ngeband, Lisa ini masuk ke studio, sementara Riyadi masih menunggu jam rentalnya ngeband setelah band dari Lisa selesai. Jadi dia menunggu di ruang tunggu sambil menunggu teman-teman band yang lainnya. Di dalam studio, teman-teman band Lisa sudah pada kumpul di dalam ruangan ngeband. Saat sudah kumpul semua, ternyata ada satu teman Lisa yang belum juga datang, yaitu si pemain gitar. Mereka bingung karena masih ada yang belum datang untuk ngeband bersama. Satu teman itu yang biasanya main gitar ternyata masih ada urusan bikin dia telat untuk datang. Pas Rafis ada di ruangan tunggu studio musik itu, si Lisa minta tolong pada Rafis untuk bilang ke Riyadi buat minta tolong bantu ngegantiin teman Lisa yang belum datang itu. Posisi di situ Riyadi juga jago memainkan gitar.
Rafis langsung mengiyakan Lisa dan bilang ke Riyadi untuk minta tolong buat masuk ke studio alat musik ngegantiin pemain gitar yang belum datang itu. Untuk sementara saja sebelum pemain gitar grup band Lisa datang, Riyadi dengan santai dan ikhlas membantu Rafis yang sedang minta tolong padanya ngegantiin pemain gitar dari band si Lisa. Dia masuk ke ruangan bersama dengan Rafis. Mereka main sampai jam rental mereka habis. Setelah jam rental grup band Lisa habis, giliran grup band si Riyadi yang main di dalam studio musik tersebut. Berjam-jam sudah akhirnya selesai rentalan studio musik pada grup Lisa dan teman-temannya. Lisa pun ngajak Rafis untuk pulang dari studio musik itu. Di perjalanan pulang, Lisa banyak ngobrol-ngobrol bareng sama Rafis. Lisa bilang pada Rafis, kenapa Rafis gak mau ikut belajar main gitar gitu kan. Padahal tadi si Riyadi temennya Rafis itu jago banget gitu. Rafis menjawab pertanyaan Lisa itu kalau dia belum ada minat buat masuk ke dunia musik. Lalu mereka melanjutkan perjalanan pulangnya sembari mengobrol hal-hal yang lainnya dengan canda tawa mereka. Senin pagi seperti biasa ada kegiatan upacara bendera. Rafis di barisan paling depan. Kebetulan sekali di samping kanan Rafis itu adalah si Riyadi. Sebelum upacara dimulai, Riyadi sempat menyapa Rafis dahulu dan bilang ke Rafis untuk ngajakin ngobrol pada jam istirahat nanti. Singkat cerita, di jam istirahat, Rafis ketemu sama si Riyadi di tukang jajan langganannya. Banyak mereka ngobrol bersama sampai di titik di mana Riyadi nawarin ke Rafis untuk main gitar. Riyadi yang bakal turun tangan sendiri buat ngajarin Rafis jika Rafis mau belajar main gitar. Sampai Riyadi ini meledek si Rafis. Masa pacarnya suka musik, si Rafisnya nggak suka gitu kan. Rafis masih menolak, masih belum ada minat untuk terjun ke dunia musik. Padahal Lisa udah sering ngajakin Rafis untuk belajar gitar. Tetapi Rafis tetap belum minat, terus jawabannya. Riyadi menghelai nafas dan bilang ke Rafis jika Rafis sudah siap segalanya untuk masuk ke dunia musik, Rafis bisa bilang ke Riyadi. Ntar Riyadi sendiri yang bakal ngajarin Rafis buat belajar main gitar biar bisa jago mainnya seperti si Riyadi. Selang beberapa waktu kemudian akhirnya pikiran Rafis terbuka dan mau untuk belajar main gitar. Dan sudah ditetapkan belajar main gitar sehabis pulang sekolah bersama Riyadi. Sampai tuh berbulan-bulan Rafis akhirnya bisa menguasai kunci-kunci dasar bermain gitar. Tidak terasa sampai SMA, Rafis dan Riyadi ini eksis bermain gitar bahkan sampai membentuk grup band mereka sendiri. Pas lulus sekolah dari SMA, akhirnya mereka berdua berpisah karena posisinya Rafis mendapatkan kerjaan, sedangkan si Riyadi ini tetap menjalani profesinya sebagai freelance atau orang yang bebas tanpa ikatan pekerjaan. Bertahun-tahun tidak ketemu, terdengar kabar yang sangat mengejutkan. Tahun 2015, ternyata Riyadi telah meninggal dunia. Dengan perasaan sedih, akhirnya Rafis menyempatkan waktu untuk mencari kesempatan berkunjung ke rumah almarhum dan bertemu dengan adiknya serta kedua orang tua almarhum, serta menanyakan perihal meninggalnya karena apa, gitu kan. Setelah mendapatkan informasi, Rafis diantar adiknya ke pemakaman Riyadi itu. Sampai di situ, Rafis mendoakan Riyadi sambil mengingat kenang-kenangan yang telah dilaluinya dari masa-masa SMP sampai lulus sekolah. Nah guys, kurang lebih cerita persahabatan mereka berakhir sampai di sini. Memang sedih sekali cerita ini, tapi kalau yang di atas udah berkehendak dan sudah ditakdirkan juga, kita bisa apa ya kan guys? Semangat terus buat Rafis. Makasih banyak udah sempat ngirim cerita ke aku untuk dipubliskan. Buat kalian semua yang punya cerita kayak Rafis juga, apapun bentuk cerita kalian, yuk langsung kirim aja ya guys. Yang pengen dipublis dengan nama-nama samaran juga, kirim di salah satu sosmed aku yang ada di deskripsi video ini ya guys ya. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu. Jika ada salah kata atau pengucapan, harap maklum dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.